tadi ya. Saya tadi itu cara kerjanya lebih terperinci kalau kita lewat video. Cuma nanti kalau ini saya ini di video itu kan karena hak orang itu ya, video itu orang yang buat, itu kadang dia dilarang kita untuk ke YouTube. Jadi kalau kita upload ke YouTube nanti akan bisa hilang gitu ya, bisa hilang. Copyright ya Pak? Ya, copyright. Dia langsung otomatis disortir sama dia. Yang tadi udah ya. Kemudian ini dari segi boilernya ya, dari segi punya 70 itu tadi ya. Nah, di sini nanti dia panas yang ke asap, yang ke cerobong tadi ini dipergunakan untuk superheater ya. Gunanya apa? Adalah pertama untuk memanaskan uap yang sudah jadi uap ya, panas lagi. Kemudian juga nanti ada juga dari namanya beda, tapi panas sisa juga dari pembakaran ya, economizer namanya, itu untuk memanaskan air yang masuk ke boiler. Iya ke boiler. Di panas tadi tidak langsung dibuang, ini digunakan lagi untuk panas yang lain. Karena langsung dibuang itu berbahaya untuk lingkungan. Karena sehingga panas yang itu sudah jauh berkurang, tapi tetap harus tinggi. Nah, itu masih cukup panas, tapi dia tidak efektif lagi digunakan umpamanya untuk superheater atau economizer, tapi dia masih panas. Dan umpamanya kenapa nggak dijadikan? Nah itu yang di Indonesia masih jarang. Kalau di negara terutama subtropis itu biasanya output yang panas tadi itu sayang dibuang ke udara. Kalau musim ini dia digunakan untuk pemanas ruangan. So, kalau tidak itu dibakar biasanya industri yang menggunakan panas. Sehingga pembangkit outputnya tersebut bisa juga yang mau dibuang ke tadi ke cerobong ya digunakan panas yang lain. Tapi kalau di Indonesia pembangkit itu dengan industri lain terpisah gitu ya, jadi susah. Kalaupun panasnya disalurkan itu lama-lama ya hilang, makanya nggak ada satu kompleks. Kenapa? Karena pembangkit itu cukup berbahaya ya. Ada tidak bisa sembarangan, kalau dia dekat industri kan banyak pegawai, jadi biasanya terpaksa dibuang. Sebenarnya itu adalah panas yang mubazir dibuang. Nah kalau dimanfaatkan bisa. Cuman karena masalah keamanan ya. Nah, yang pembangkit menghasilkan panas itu kan umpamanya dari pembangkit listrik. Tapi nanti yang industri yang gunakannya beda lagi yang punya, kan susah. Tapi kalau satu yang punya itu masih bisa. Kalau di Indonesia masih sedikit ya yang menggunakan panas buang tadi, masih sedikit. Padahal kan dari segi energi kan sayang ya. Jadi kalau sudah panasnya tidak bisa dimanfaatkan kayak yang lain, baru dibuang ke cerobong seperti itu. Itu agak susah. Di negara maju dia bisa untuk musim dingin dia bisa gunakan. Nggak perlu ya pemanas. Soalnya kalau pemanas dengan listrik itu mahal, bisa mahal. Lalu langsung ke cerobong bagi besar. Karena dia terpisah. Cuma seperti itu dia terpisah daripada. Nah ini yang tadi yang pemanas selain untuk superheater dia untuk economizer. Gunanya untuk memanaskan air yang masuk. Walaupun tadi sudah panas umpamanya dari kondensor ya, kepanasan semakin panas kan proses dalam boiler lebih cepat. Sehingga dia boleh dikatakan bekerjanya terus menerus, tidak sempat turun tekanannya. Ya. Kalau tekanan turun naik itu akan berbahaya bagi daya listrik kalau pertama. Kemudian yang tadi nih yang lokomotif. Yang bergerak, tentu dia tidak bisa terlalu besar ya. Dia mirip dengan yang ini tadi, dengan Leicester, cuman pipa dalam boilernya itu banyak dan kecil. Ini kan besar, hanya 1-2 besar ya. Kalau nanti lokomotif dia pipa-pipanya tuh mirip dengan Leicester, cuman dia bisa bergerak, cuman dia horizontal juga, mendatar ya. Tapi pipa-pipanya yang masuk api tadi itu banyak, ukurannya lebih kecil. Karena dia beda kan, kalau untuk pembangkit atau nanti boiler untuk pembangkit listrik atau untuk industri, pembangkit industri, kan bisa ditunggu. Kalau umpamanya lokomotif, masa nunggunya orang 6 jam dulu baru berangkat? Ya kan nggak mungkin. Nah, makanya dibuat dia karena semakin kecil diameter pipa tersebut akan jika diisi ini kan
akan makin mudah panasnya kan. Nah, kayak itu dia. Karena panjangnya nih diameter 1,5 itunya ya. Kalau ini sampai panjang 4 meter, nah dia panjang. Ini banyak ini. Pipa kecilnya banyak. Ya, tunggu ya. Api sama dengan tadi. Cuman outputnya tadi dia langsung kalau yang kalau laser sama tokron tadi kan dia itu ke turbin ya nanti setelah dia superheater ya. Kalau ini dia output uapnya tadi dia langsung diinikan ke piston karena itu penggerak langsung ke piston. Kalau di kapal nanti langsung ke baling-baling ya. Ini langsung ke roda, piston ke roda. Kalau kapal ke piston ke baling-baling. Tapi kalau kapal ini bahan bakarnya dia gas, ya, gas dan minyak. Minyak pun display kayak gas. Ini dia. Cuman ini banyak kalau dibanding lesnya tadi. Tabung api juga ya. Cuman outputnya dia tidak menggunakan ke apa namanya ke turbin, tapi dia menggunakan ke apa namanya untuk tenaga ini yang saya lihat ininya nanti ya. Jadi tenaganya yang diambil langsung tenaga gerak tanpa melewati turbin. Ya. Nah kalau pembangkit listrik juga gerak juga kan, tapi gerak dari generator lewat turbin. Turbin bergerak, asnya dibongkar ke generator. Kalau ini dia bergeraknya langsung ke piston. Nah, pistonnya menggerakkan gas. Nah, mirip juga, ini tidak ada turbin di sini ya, tidak ada turbin, tidak ada turbin ya. Ya langsung. Ini kereta zaman lama ini, tapi nanti kapal juga seperti itu ya, ini boleh. Dan nanti di dalamnya itu ada pipa panen ya, tempat pembakaran ya. Nah, kalau yang zaman dulu ini ya seperti ini. Kalau ini buat gerbong sendiri untuk batu baranya aja bahan bakar. Ya. Gerbong sendiri untuk turbinnya udah dua kan, jadi kan berkurang untuk penumpang kan. Nah, sedangkan tenaga ini kan tetap. Nah, ini kalau diganti dengan gas apa, ini bisa di sini dia. Satunya bisa. Makanya kapal tidak gunakan ini, rugi. Dari segi tempat. Sehingga tempat yang digunakan untuk umpamanya barang untuk penumpang akan berkurang. Yang udah lama chattingnya sama asap pembahasan. Ini ya. Dihubungkan ke roda nanti ya. Nah ini dia, yang ini kan tempat ini yang pilot roda, pilotnya yang langsung kena apa namanya pistonnya. Kita lihat cara kerja. Nah ini ya, ini seperti ini yang lebih lah. Nah, kecil-kecil ya, banyak bertumpunya tadi tempat pembakaran, pipa-pipa halus. Nah, baru di luarnya itu uap air. Nah, airnya lebih cepat panasnya. Pipanya banyak kecil-kecil. Pipa api dia ya. Jadi pipa air kelamaan nanti. Kapal sama ya, kapal ya. Geraknya langsung dihubungkan ke roda. Ini cara kerjanya. Mana? Ini sama dengan nanti diesel. Cuma diesel kan pembakaran dalam. Ini kan uapnya dengan ini terpisah. Persis dengan diesel. Kalau sudah di sini ya, sudah di apa namanya piston ini dan mirip dengan diesel dan bensin. Ini kita bahas seperti ini. Ini gas panas masuk dia akan dorong gerakan turbin. Tenaganya habis kan masuk ke sini dia dorong balik. Tadi kan datang terus. Ini dia tertutup, ini yang masuk. Dorong balik. Nah ini dia rodanya lihat. Dia tidak tengah-tengah kan? Kalau tengah nih, ini kan setengah putaran nih. Maju mundur doang kan, bukan 360 derajat. Setengah. Ini sama dengan kalau kamu lihat apa namanya mesin zaman dulu yang pakai kaki. Nah, ini seperti ini di sudut ini. Sehingga dia putar sini dia akan berputar 360. Tidak di as ya, geser ke sini ya. Tidak di as.
Kalau di as dia tidak bisa putar separuh, bolak-balik aja dia nanti. Kedepannya maju mundur. Kalau ini dia putar 360. Nah, pada saat balik dia juga putar. Dorong sana, balik. Dia kan putar ke sana dulu. Balik dia ke sini, arah sininya ya. Sehingga dia putar, walaupun dorongnya ini hanya putar balik maju mundur kan, sedangkan di sininya sampai di sini dia dorong balik kan. Dia putarnya ke arah yang sama, bukan berlawanan. Hanya dia tidak boleh pas di tengah, baru ininya hubungan asnya baru ke tengah. Jadi yang bergerak sininya itu tidak. Nah, ya, karena 360 derajat. Kalau dia di tengah itu putarnya balik, maju mundur ya. Nah, kecuali kalau diesel dia sudah ke as ya, seperti mobil itu ya. Kalau kereta diesel itu dia bersama dengan mobil itu. Putaran dari, makanya dia ininya silindernya 4 itu. Dua naik, dua turun. Seperti juga sama dengan dua naik turun, sehingga dia berputar 360 derajat. Jadi bisa kita lihat sama. Jadi di sini dia karena satu as ini samping. Nah, nanti bisa seperti ini juga. Cuman dia di dalam ini pesannya. Nah, baru dihubungkan dia ke asnya roda. Ini dia di as tuh. Atau putar ini sama dengan piston. Bisa. Itu dia yang pembangkit listrik yang lokomotif. Ya, prinsipnya dia untuk bergerak sehingga dia ukurannya juga tidak terlalu besar, dia harus horizontal. Kalau vertikal nanti nyangkut di kabel segala macam ya. Ini ya, kita terangkan ada situ yang sama. Cuman ya, harus prioritas dulu. Kenapa? Yang diperlukan adalah tekanan, bukan panas. Tekanannya yang diperlukan. Supaya nanti dapat tenaga. Energi kinetik ya, energi gerak. Nah ini berlaku juga untuk kapal ya, seperti itu. Teman bahan bakarnya kalau kapal dia nggak gunakan itu. Ini pemanasan cepat ya. Tidak pakai bata, rugi pakai bata segala macamnya dia, akan dipisah. Ya, mengambil dan sangat kompleks karena dia ukurannya bukan hanya bergerak ya. Ini contoh lokomotif zaman dulu nih. Sekarang dia masih gunakan, tapi dia bukan kapal ya. Nah, itu nanti bentuk ininya kita lanjutkan nanti minggu depan. Jadi kalau mulainya nanti jam 7:30 itu mungkin kita bisa 2 ini ya. Karena kita kan ada apa namanya kemarin sempat nggak masuk ya nantinya. Ini saya nggak ganti hari, langsung lebihkan itu aja ya. 2 minggu depan juga 2 ini. Supaya kita nggak ganti hari ya. Saya nama